Tinju profesional modern seringkali dikritik akibat birokrasi politik promotor, egoisme korporat, dan taktik saling menghindar yang membuat para penggemar tinju terpaksa menunggu bertahun-tahun demi menyaksikan dua petarung terbaik saling berhadapan di masa jayanya. Akan tetapi, taktik tersebut justru menjatuhkan olahraga tinju itu sendiri. Mau tidak mau, para petarung harus saling berhadapan tanpa peduli rekor tak terkalahkan milik mereka tercoreng. Salah satunya, keputusan unifikasi mahkota juara dunia kelas menengah junior 154 pon antara sang juara bertahan asal Puerto Rico, Sander Zayas, melawan predator tak terkalahkan asal Amerika, Jaron Ennis. Pertarungan yang dijadwalkan pada 27 Juni 2026 ini bukan sekedar sebuah laga besar, akan tetapi bisa menjadi manifesto kembalinya tatanan tinju klasik yang agung. This is boxing. And I'm going to tell you something. This fight, this is boxing. This is what it's about. Young kids in their prime, going at it, putting it all on the line, and win or lose, they both win. That's what makes this sport so great. Ketika kita melihat lanskap divisi kelas menengah junior atau kelas welter super, setelah era dominasi mutlak Jermel Charlo, divisi 154 pon sempat mengalami kekosongan tokoh utama yang bisa menarik perhatian. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, satu demi satu nama para calon bintang kembali muncul ke permukaan. Sebastian Fundora, Vergil Ortiz Jr., Josh Kelly, serta bintang muda yang naik daun dengan begitu pesat, Sander Zayas. Sander Zayas, petinju muda sensasional kelahiran San Juan, Puerto Rico ini sukses menyatukan sabuk juara dunia WBA dan WBO lewat kemenangan mutlak atas Abbas Barrow pada Januari 2026. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, Zayas memikul beban sejarah yang besar, yakni ekspektasi publik Puerto Rico yang merindukan sosok pahlawan tinju nasional baru seusai era keemasan Felix Tito Trinidad, Ivan Calderon, dan Miguel Cotto. Cotto, Tito, Iván Calderón, Amanda Serrano, and probably Wilfredo Gomez and Benitez. I mean, it's a responsibility. I know what I have to do. I enjoy what I do. I do it at the highest level. I have my people with me. And to be honest, there's no pressure when you love something. Namun, dalam perjalanan tinjunya yang sedang menanjak pesat sebagai harapan publik Puerto Rico, Zayas tidak bisa bersenang-senang terlalu lama di atas singgasananya. Dari divisi bawah, predator tak terkalahkan kelas welter 147 pon, Jaron Butch Ennis, siap menerjang sang bintang muda. Jaron Ennis yang dikenal luas sebagai salah satu talenta paling berbakat dan ditakuti dalam daftar pon for pon dunia, secara resmi melepaskan sabuk juara dunia IBF dan WBA kelas welter miliknya demi naik divisi ke kelas 154 pon. Keputusan Ennis didorong oleh rasa frustrasinya akibat ketidakmauan para juara lain untuk menyatukan gelar di kelas welter 147 pon. I mean, one of the hardest jobs in boxing is to get Jaron Butch Ennis fights. Pertarungan antara Sander Zayas dan Jaron Ennis memadukan dua narasi yang bertolak belakang namun harmonis. Kematangan taktis seorang juara muda melawan kebuasan talenta generasi emas yang kelaparan akan pengakuan global. To announce the pursuit of greatness, the 154-pound title fight between the unified champion Sander Zayas and the former unified 147-pound champion Jaron Butch Ennis. This is a fight that is everything that you want to see in boxing. Duel antara Sander Zayas melawan Jaron Ennis bisa dibilang cukup menarik karena kedua petinju merupakan perwakilan dari dua madhab tinju yang berbeda. Jaron Ennis lahir dan dibesarkan di bawah asuhan ketat ayahnya, Bozzy Ennis, di dalam sasana-sasana legendaris kota Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia memiliki kebanggaan tinju berupa Philly Boxing, sebuah madhab tinju yang berkarakter keras, mengutamakan ketahanan mental luar biasa, kelihayan bertarung di dalam jarak dekat, penggunaan cross arm defense, serta pukulan tubuh yang mematikan. Salah satu teknik paling terkenal adalah Philly Shell yang dipopulerkan sejak era George Benton dan aktif digunakan oleh petinju ternama seperti James Toney hingga Floyd Mayweather. Meski pertahanan Philly Shell begitu terkenal, Philadelphia adalah tanah para petarung seperti Smokin' Joe Frazier, Bernard Hopkins, dan Meldrick Taylor. Jaron Ennis membawa genetika sosiologis tersebut serta memodifikasinya dengan sentuhan kekacauan pertarungan jarak dekat dan modernitas yang luar biasa atletis.
Sebaliknya, Sander Zayas adalah produk murni dari hierarki elit tinju Puerto Rico yang dikombinasikan dengan pembinaan modern di Florida di bawah bimbingan pelatih Javier Centeno. Tradisi tinju Puerto Rico bertumpu pada fundamental ortodoks yang luar biasa disiplin, penempatan posisi kaki atau footwork yang anggun namun efektif, serta jab yang berfungsi sebagai jangkar strategis sebelum melepaskan kombinasi hook kiri yang menjadi ciri khas para pendekar Karibia. Sejak menandatangani kontrak profesional bersama Top Rank di usia 16 tahun sebagai petinju termuda dalam sejarah promotor tersebut, Sander Zayas telah dipersiapkan dengan kalkulasi matang untuk menjadi seorang bintang besar Puerto Rico di dalam ring tinju. A lot of people talk about him being special. What was he doing at 23? Hiding in Philly, not wanting to fight the best in the division, the best at 47. They offer him the fight with Crawford. He said he needed more time. So if he's special, I'm out of this world. At 23, I'm doing what nobody else is willing to do. It's crazy to think about that. He's 28 and his biggest fight of the day is against a 23-year-old. Kedua petinju, baik Sander Zayas dan Jaron Ennis, memiliki rekor yang sama-sama gemilang, di mana mereka belum pernah merasakan kekalahan. Secara matematis, kedua petarung memiliki postur fisik yang identik, tinggi badan, dan jangkauan mereka berada pada angka yang persis sama, dengan tinggi 178 cm dan jangkauan 188 cm. Akan tetapi adaptasi alami terhadap berat badan mungkin saja bisa berpengaruh. Sander Zayas adalah petinju yang tumbuh besar di kelas super welter atau kelas menengah junior. Ia memiliki kerangka tubuh alami kelas 154 pon yang tebal dan kokoh. Sebaliknya, Jaron Ennis menghabiskan sebagian besar karirnya di kelas welter 147 pon. Ia selalu menghadapi lawan yang lebih kecil darinya. Meskipun Ennis memiliki rasio KO yang jauh lebih mengerikan, yakni 88,5%, pertanyaan besarnya adalah apakah daya ledak pukulannya akan memiliki dampak destruktif yang sama ketika menghantam dagu petinju yang secara alami lebih besar seperti Sander Zayas. Beberapa petarung telah membuktikan bahwa perbedaan berat badan tidak terlalu berpengaruh. David Benavides dan Terence Crawford telah membuktikannya secara nyata bahwa berat badan bukanlah masalah besar bagi para petinju spesial. Akan tetapi bagi Zayas, label petinju spesial milik Jaron Ennis bukanlah sesuatu yang membuatnya takut. Untuk memenangkan pertarungan ini, strategi dari masing-masing sudut pelatih akan menentukan siapa yang akan pulang membawa sabuk juara terpadu. Ada dua variabel taktis utama, jab dan kontrol pertarungan. Yang pertama, pertempuran memperebutkan poros jab. Bagi Sander Zayas, jab adalah instrumen vital untuk menjaga jarak aman agar Jaron Ennis tidak bisa masuk menghancurkan pertahanan bagian dalamnya. Jika Zayas mampu mendaratkan jab lurus secara konsisten ke arah wajah Jaron Ennis, tiap kali Jaron Ennis mencoba melakukan switch stance atau perubahan sudut, Zayas akan merusak ritme dan membuat Jaron Ennis frustrasi. Sebaliknya, Ennis harus menggunakan keunggulan kecepatannya untuk melakukan interupsi terhadap jab dari Zayas, baik dengan melakukan tepisan atau dengan melepaskan counter jab dari sudut yang tak terduga. Variabel kedua adalah manajemen kecepatan serta disiplin jarak kontrol. Jaron Ennis menyukai kekacauan. Jaron Ennis berkembang sangat pesat ketika situasi pertarungan berubah menjadi tak terduga, cepat, dan kacau. Ia sengaja menciptakan celah palsu untuk memancing lawan melepaskan pukulan, hanya untuk kemudian membalasnya dengan serangan balik dari berbagai angle yang mematikan. Jaron Ennis akan berusaha sekuat tenaga untuk menyeret Zayas ke dalam situasi baku hantam terbuka di jarak menengah hingga jarak dekat. Di jarak ini, kemampuan Jaron Ennis bisa dimaksimalkan. Kecepatan tangan dan variasi pukulan dari sudut gila milik Ennis akan mendominasi secara mutlak. Insting serta timing bertahan dan menyerangnya sama sekali tak bisa diremehkan. Tentu saja, power ada di tangannya. 31 kemenangan KO dalam 35 kemenangan adalah bukti nyata. Jaron Ennis begitu menikmati pertarungan di atas ring tinju. Namun di sisi lain, Jaron Ennis memiliki tendensi buruk yang bersumber dari rasa percaya dirinya yang berlebihan. Ia kerap menjatuhkan tangannya terlalu rendah saat melangkah masuk ke dalam jarak tembak lawan, dan kadang-kadang ceroboh dalam mengantisipasi serangan balik berupa pukulan strike karena terlalu mengandalkan kelenturan pinggangnya. Tugas utama Zayas adalah mempertahankan kedisiplinan jarak tembak. Jika Ennis unggul di jarak menengah dan jarak dekat, maka Zayas bisa dibilang memiliki sedikit keunggulan di jarak jauh. Sander Zayas harus meniru cetak biru taktik yang digunakan para master teknis.
melepaskan 1-2 pukulan bersih, lalu segera keluar dari sudut serangan dengan gerakan memutar. Namun disinilah terdapat masalah. Sander Zayas punya kelemahan berupa gerakan mundur yang cenderung linear dan lambat. Jika Zayas dipaksa mundur di bawah tekanan konstan yang sangat intens, tanpa diberi ruang untuk menata posisi kakinya, efektivitas sistem ofensifnya akan menurun drastis. Sander Zayas merupakan seorang juara dunia yang luar biasa tangguh, memiliki kepercayaan diri tinggi sebagai harapan Puerto Rico, memiliki kecerdasan bertarung di atas rata-rata, serta fundamental pertahanan yang sangat sulit ditembus oleh petinju kelas menengah junior biasa. Akan tetapi, Jaron Butch Ennis bukanlah petinju biasa. Ia adalah sebuah anomali dalam sebuah generasi. Kelebihan utama Jaron Ennis yang tidak bisa dipecahkan oleh sistem taktis Zayas adalah tingkat ketidakpastian gaya bertarungnya yang tidak bisa ditebak, serta kecepatan refleks motorik yang berada satu level di atas Sander Zayas. Jaron Ennis akan menjadi favorit dalam duel kali ini. Sementara Sander Zayas akan berada di posisi yang tidak diuntungkan. Kemungkinan besar, Jaron Ennis akan keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka. Akan tetapi, sekali lagi, dalam tinju semua bisa terjadi.